Halo semuanya, perkenalkan saya Agina Rizwawesri, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan hasil observasi dan wawancara ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar bisnis. Dalam kesempatan ini, saya melakukan observasi pada sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bernama Sandebix, yaitu usaha penjualan cookies rumahan di pinggir jalan. Saya tertarik mengangkat bisnis ini karena menurut saya, bisnis kecil seperti ini adalah bentuk nyata semangat wirausaha masyarakat Indonesia yang tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi. Yuk langsung saja kita kenalan dengan pemilik usahanya. Selamat malam Kak, perkenalkan saya Agina Rizwawesri, mahasiswa dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan usaha apa yang sedang dijalankan? Halo, aku Tiara namanya. Sekarang aku punya on growth business ya, masih kecil, namanya Sunday Bake. Kita jualan soft cookies spesialis. Dan kalau boleh tahu sejak kapan Kak Tiara ini memulai usaha soft cookies ini ya Kak? Sebenarnya aku tuh jualan online sudah lumayan lama, dari tahun 2020-an pas Covid. Cuman waktu itu sempat aku tinggal kuliah dulu, jadi sempat off beberapa waktu sampai baru kemarin Mei awal itu kita buka lagi. Mei 2025 berarti. Berarti awal mulanya itu dari Covid ya Kak? Dan ini tuh usaha pribadi. Dan kalau boleh tahu bentuk kepemilikan dari usaha Kak Tiara Sandebix ini, bentuk kepemilikannya seperti apa ya Kak? Bentuk pemilikannya gimana tuh? Ini masih perorangan sih, belum ada PT atau CV gitu. Selama berjualan dan berbisnis ini, tantangan apa sih Kak yang sering Kak Tiara hadapi? Aduh, yang sering ya kadang-kadang ini sih, customer itu masih belum aware, masih belum familiar sama produk-produk yang nggak banyak dijual di pinggir jalan. Ini kan posisinya kita lagi jualan offline di pinggir jalan ya, dan soft cookies itu biasanya event aja gitu. Kalau di CFD banyak yang jual, atau kalau pas lagi event besar gitu ada mungkin beberapa yang jual. Tapi untuk daily setiap hari, orang itu lebih familiar untuk jualan nasi pecel. Kita kan lebih tahu itu ya, apalagi harga cookies kita itu sekitar range-nya 10 sampai 12.000. Jadi itu kalau dapat sarapan udah dapat nasi pecel satu bungkus itu. Nah, ngenalin ke masyarakatnya itu awal-awal kita jualan lumayan susah. Ada yang beberapa kaget, "Hah, satunya 12.000 Kak?" gitu. Atau ya banyak yang belum ngeh sih, ini jualan apa Kak? Ini kuenya kue apa gitu. Masih belum banyak masyarakat kita yang tahu tentang pastry-pastryan, karena ya itu memang bukan makanan pokok kita kan, yang pertama. Terus yang kedua, kadang kita kan jualan di Surabaya Barat ya Mbak, Manuan itu cukup jauh. Kemarin itu aku sempat videonya lumayan naik di TikTok, terus banyak customer yang pingin nyobain tapi mereka terhalang sama jarak, karena kebetulan kita belum ada di online shop seperti di Shopee, di Tokopedia atau TikTok, itu belum ada. Jadi sementara masih pakai gosen. Nah, gosennya itu cukup jauh kalau dari Manukan ke tengah kota. Range ongkos kirimnya itu bisa lebih besar daripada cookiesnya kadang-kadang. Kayak gitu-gitu sih Kak. Gitu. Jadi tantangannya itu customer belum familiar gitu ya Kak. Dan kalau boleh tahu promosi yang Kakak Tiara untuk biar orang tahu soft cookies Sandebix ini, promosi seperti apa ya Kak selain dari TikTok sendiri? Kebetulan kita mainnya di sosial media semua ya Mbak, ada Instagram sama TikTok. Kita banyak-banyak up konten, banyak-banyak up video, biar algoritmanya memang naik dan orang-orang kenal kita. Tapi itu cukup membantu sih, apalagi kalau di TikTok sempat FYP kemarin itu, jadi banyak orang yang tahu ada yang jualan cookies di Manukan gitu. Oke Kak, terima kasih. Kakak Tiara tadi kan sudah promosi lewat sosial media ya, kayak TikTok, Instagram, maupun sosial media lainnya. Dan untuk etika berbisnis atau tanggung jawab yang biasanya Kakak Tiara itu lakukan apa ya Kak? Kayak pengawasan atau pembagian tugas gitu-gitu. Sejauh ini kan mungkin untuk produksi itu masih aku pegang sendiri. Jadi ini produksi sendiri setiap hari. Terus untuk jaga di booth, karena kita rencananya mau buka satu lagi nanti, ini ada beberapa aku punya
tata cara balas di sosial media gitu-gitu. Jadi customer pun happy dapat jawaban dari kitanya gitu sih. Oke Kak. Terakhir nih Kak, harapan Kakak agar Sandebix ini dikenal banyak orang apa Kak? Harapannya ya benar dikenal banyak orang, terus kita bisa grow. Goalsnya adalah Sandebix punya toko dessert dari itu, terus lebih banyak orang kenal macam-macam pastry, nggak cuma roti manis aja, karena kita tahu sekarang roti manis kan padahal keberagamannya itu banyak banget gitu. Oke Kak, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan harapan-harapan Kak Tiara juga bisnis Sandebix ini berkembang pesat ya Kak, amin. Terima kasih ya Kak sudah bersedia saya wawancarai. Iya, sama-sama. Makasih Kak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kak Tiara, pemilik UMKM Sandebix, dapat disimpulkan bahwa usaha ini telah menerapkan beberapa konsep penting dalam ilmu bisnis yang mencerminkan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah pengantar bisnis. Adapun topik atau teori yang saya ambil yang pertama yaitu konsep bisnis dalam era globalisasi. Sandebix memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Strategi ini menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap era globalisasi di mana promosi dan komunikasi bisnis dilakukan secara online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial, Sandebix membangun kesadaran merek atau brand awareness tanpa membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, ada bentuk kepemilikan bisnis. Usaha Sandebix merupakan usaha perorangan yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh Kak Tiara. Sebagai pemilik tunggal, Kak Tiara bertanggung jawab terhadap seluruh aspek bisnis, mulai dari produksi, promosi, hingga keuangan. Yang ketiga, ada UMKM, wirausaha, dan waralaba. Dari sisi kewirausahaan, Sandebix berawal dari penjualan online pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, lalu sempat berhenti karena kuliah, dan kini kembali beroperasi secara offline di pinggir jalan. Perjalanan ini menunjukkan karakteristik wirausaha yang inovatif, adaptif, dan berani mengambil resiko. Kak Tiara juga mampu membaca peluang pasar di tengah tantangan ekonomi, serta menciptakan produk yang memiliki nilai tambah di pasar lokal. Yang keempat, ada proses manajemen. Walaupun berskala kecil, Sandebix sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain, yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu mengatur stok bahan baku, jadwal produksi, dan strategi promosi di media sosial. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu mulai melibatkan tenaga part-time untuk membantu menjaga booth penjualan. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, yaitu produksi dilakukan setiap hari dengan menjaga cita rasa dan kualitas produk. Kemudian yang keempat ada pengawasan atau controlling, yaitu pemilik memantau kualitas, respon pelanggan, serta efektivitas konten promosi di media sosial. Kelima ada tata kelola dan budaya organisasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Kak Tiara selaku pemilik dari UMKM Sandebix ini menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Kak Tiara berupaya menjaga kebersihan, kejujuran dalam pelayanan, serta komunikasi yang sopan dan cepat tanggap kepada pelanggan online maupun offline. Budaya organisasi yang terbentuk menekankan kepuasan pelanggan dan kualitas produk sebagai prioritas utama. Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa Sandebix telah menerapkan konsep-konsep bisnis secara nyata, meskipun dalam skala kecil. Semangat wirausaha, penerapan fungsi manajemen, strategi pemasaran digital, dan etika bisnis yang dijalankan menunjukkan bahwa teori bisnis yang dipelajari di perkuliahan dapat diaplikasikan dalam praktik UMKM di kehidupan sehari-hari.